Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 01. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas UAS basis data, yaitu Reverse Engineering pada produk digital Mobile Legends Bang Bang. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aika Rianasari dengan NIM 12470500085 dan rekan saya Erlita Amelia dengan NIM 12470500888. Nah, pada kali ini kami akan langsung menjelaskan di bab 1, yaitu deskripsi umum produk digital. Kepada Erlita, silahkan. Terima kasih Aika. Pertama-tama kami memilih aplikasi Mobile Legends karena ini salah satu game mobile paling populer di Asia Tenggara lebih tepatnya, dengan lebih dari 100 juta pemain aktif. Tujuan kami itu sederhana, mengupas bagaimana data di balik game ini disimpan dan diolah, lalu mereplikasi sebagian strukturnya ke dalam basis data MySQL. Selanjutnya untuk deskripsi umum produk akan dijelaskan oleh Aika. Baik, terima kasih Erlita. Jadi, seperti yang sudah tadi Erlita jelaskan, di sini ada tabel informasi teknis produk dan di sini juga ada tampilan dari game Mobile Legends Bang Bang. Terus di sini ada fitur-fitur utama di mana ada Classic Mode, Rank, Brawl, Hero System, Skin dan Cosmetic System. Ini tuh seperti kostum hero, efek skill, dan ada turnamen dan e-sport ya. Ini biasanya sering dijadikan event besar seperti MPL atau M-Series. Terus terakhir ada Shop System. Nah, model bisnisnya di sini menggunakan model free to play dengan monetisasi melalui Diamond, Battle Pass, Lucky Chest, Ticket System, dan juga Starlight Ship Member. Selanjutnya ini ada deskripsi spesifik bisnis proses. Akan dijelaskan oleh Erlita. Oke, sekarang kita masuk ke bisnis proses. Bisnis proses pertama yang kami analisis itu adalah sistem rank match. Nah, alurnya itu, yang pertama pemain itu menekan tombol mulai, lalu sistem akan mengecek syarat, lalu memasukkan pemain ke antrian berdasarkan MMR atau matchmaking rating, lalu band pick hero, kemudian pertandingannya pun berlangsung. Dan saat kristalnya hancur, sistem itu menghitung MVP, memperbarui rank, lalu menyimpan semua datanya. Untuk oleh Aika. Oke, baik. Jadi tadi untuk bisnis proses rank seperti ini ya datanya, data yang diproses seperti ini. Ini data yang diambil, ada data yang diproses, itu matchmaking, band pick, dan lain-lain seperti pada tabel. Lalu data yang diambil atau retrieve, ini profile, koleksi hero. Nah, ini adalah tampilan untuk queue atau matchmaking queue, dan juga ini fase pick and ban. Lalu ini adalah post match result. Selanjutnya adalah bisnis proses sistem pembelian diamond dan shop. Jadi bisnis proses kedua ini adalah membeli diamond. Di sini pemain memilih item dan sistem mengecek saldo diamond pemain. Kalau misalnya kurang, lalu diarahkan ke menu top up seperti pada tampilan di sini. Nah, pembayaran lewat payment gateway seperti misalnya e-wallet atau juga Google Play Store. Di sini kalau pembayarannya berhasil, diamond akan masuk ke akun secara real time dan transaksi dicatat tidak di tabel khusus. Seperti ini ya, input data pembeliannya. Nih, payment method bisa pakai GoPay, OVO, Dana, kartu kredit, dan lain-lain. Diamondnya gini. Ini adalah paket diamond yang bisa dibeli. Oke, selanjutnya adalah physical data model oleh Erlita. Nah, dari dua bisnis proses tadi, kami membangun physical data model. Model ini terdiri dari 9 tabel dengan prefix BDA01 underscore yang saling berelasi. Semua relasinya itu menggunakan notasi Crossfoot dan seluruh tabel sudah dalam bentuk normalisasi 3NF. Nah, untuk prefix BDA01 itu saling berhubungan lewat primary key dan foreign key. Lalu
saya akan menyebutkan beberapa setiap tabelnya itu terdiri dari 9 seperti yang tadi saya sebutkan. Yang tabel pertama itu BDA 01 underscore players itu 13 kolom untuk menyimpan data akun pemain. Lalu yang kedua tabelnya namanya BDA 01 underscore heroes itu 10 kolom terdiri dari master data hero. Tabel ketiga itu ada BDA 01 underscore players underscore player underscore heroes. Itu tabel asosiatif kepemilikan hero. Lalu BDA 01 underscore skins itu terdiri dari 8 kolom yang berisi master data skin. Lalu ada BDA 01 player underscore skins, itu tabel asosiatif kepemilikan skin. Lalu BDA 01 underscore match itu 10 kolom untuk header tiap pertandingan. BDA 01 underscore match underscore players itu berisi 16 kolom dengan performa pemain per match. Lalu BDA 01 items itu isinya 7 kolom terdiri dari master item atau equipment. Lalu yang terakhir ada BDA 01 underscore transactions itu 9 kolom isinya itu riwayat transaksi. Relasi antar tabelnya itu menggunakan foreign key. Misal BDA 01 players berelasi one to many ke BDA 01 underscore players underscore heroes. Untuk selengkapnya tentang relasi tabelnya akan dijelaskan oleh Aika. Oke, baik. Nah, di sini langsung ke deskripsi relasi antar tabel. Jadi, bisa dilihat di dalam tabel ini, ada tabel parents-nya itu players, terus tabel child-nya itu player heroes, kardinalitasnya one to many dengan foreign key player ID. Nah, untuk selanjutnya seperti ini, cuman di sini ada yang one to one opsional. Jadi maksudnya gimana? Jadi untuk table parents-nya players BDA 01 underscore players dengan child-nya, table child-nya itu BDA 01 matches. Nah, ini pas dilihat di foreign key-nya adalah MVP opsional. Maksud opsional dan MVP di sini adalah jadi dalam 5 orang satu tim yaitu 5 orang hanya ada 1 orang yang mendapatkan MVP. Makanya di sini ditulisnya opsional. Begitu. Terus di sini ada kamus data atau data dictionary, player ID, tipenya varchar atau bisa dilihat semuanya dalam tabel-tabel ini. Ini heroes, ini untuk player hero, skin, player skin, match players, terus items, transaksi. Nah, begitu semuanya. Selanjutnya adalah script DDL yang akan dijelaskan dengan rinci oleh Erlita. Nah, untuk implementasi DDL-nya kami menggunakan MySQL 8.0 dengan engine InnoDB agar tabel kelompok kami tidak tercampur dengan kelompok lain di The Beaver. Kami letakkan objek di database sendiri yaitu db underscore kelompok 01 sesuai dependensi foreign key-nya. Dan setiap foreign key kami definisikan di tingkat tabel karena di MySQL clause reference itu pada baris kolom diabaikan. Nah, untuk penjelasan view diagramnya, yang pertama ada tabel pusat. Nah, BDA 01 underscore players itu tabel inti yang paling banyak berelasi. Hampir semua tabel lain itu merujuk ke tabel ini melalui foreign key player underscore ID. Lalu relasi players ke heroes itu many to many. BDA 01 underscore players dan BDA 01 underscore heroes itu tidak langsung berelasi. Keduanya dihubungkan melalui tabel asosiatif BDA 01 underscore players underscore heroes. Artinya satu pemain bisa memiliki banyak hero dan satu hero bisa dimiliki banyak pemain. Lalu relasi hero one to many itu BDA 01 heroes berelasi one to many ke BDA 01 underscore skin. Salah satu hero itu bisa punya banyak skin. Lalu kepemilikan skin oleh pemain disimpan di tabel asosiatif BDA 01 underscore players underscore skin. Lalu relasi players to match many to many. Nah, satu pemain itu bisa ikut banyak match dan satu match diikuti banyak pemain.
Relasinya melalui tabel BDA01_match_players yang sekaligus menyimpan performa tiap pemain dalam match tersebut, seperti kills, death, assist, damage, gold, dan sebagainya. Lalu ada relasi players to transaction, itu one to many. BDA01 players berrelasi one to many ke BDA01_transaction, itu artinya satu pemain bisa punya banyak riwayat transaksi. Lalu independent, BDA01_items itu satu-satunya tabel yang berdiri sendiri. Tidak punya foreign key ke tabel lain karena dia tuh berfungsi sebagai master referensi item in game. Nah, dari diagram ini terlihat bahwa desain database kami sudah memenuhi 3NF, tidak ada redundansi data, dan semua relasi many to many dipecah menjadi tabel asosiatif, dan semua foreign key sudah terdefinisikan dengan jelas. Selanjutnya untuk data dummy akan dijelaskan oleh Aika. Oke, baik. Jadi setelah strukturnya tadi jadi, kami isi dengan data-data dummy. Di sini adalah data pemain atau BDA 01 players, kita isi dengan 10 pemain. Di sini ya, ini ada data dummy-nya. Nah, ini tuh nickname, ini emailnya. Lalu di sini ada rank tier, jadi ada yang mythic, legend, mythical glory, epic, dan lain-lain gitu. Selanjutnya ada hero, kita isi juga 10. Ini ada hero apa aja, terus dia role-nya apa, kayak gitu. Misalnya Layla role-nya marksman gitu. Terus di sini ada harga battle point-nya. Jadi kalau dibeli pakai battle point harganya berapa, kalau dibeli pakai diamond harganya berapa, seperti itu. Ada juga kepemilikan hero tiap pemain. Jadi satu pemain tuh dia punya berapa hero ya, seperti itu kita isi dengan data dummy 30 ya, 30 baris. Selanjutnya skin. Jadi beberapa hero punya skin, itu kita isi 12 skin. Misalnya untuk Layla ada skin klasik Layla gitu. Terus di sini tuh rarity-nya apa? Apakah epic, apakah normal, dan di sini kita isi semuanya. Selanjutnya adalah kepemilikan skin. Jadi tadi ada kepemilikan hero, ini juga ada kepemilikan skin. Kita isi berapa ya di sini? 10. Kita isi 10. Kita isi kepemilikan skinnya ada 6. Terus pertandingannya ada 5 pertandingan. Terus performa tiap pemain per matchnya. Di sini ada 30 atau 25 ya, saya lupa lagi. Ada 25. Terus item ada 8 item, ada 8 transaksi, dan di sini tampilan hasil select data dummy-nya. Nah, ini tampilan di debeaver-nya seperti ini untuk masing-masing data. Jadi di sini ada data player 10 baris dimasukkan ke sini. Nah, seperti ini 10. Ini 5 begini. Selanjutnya sampai terakhir yaitu transaksi. Nah, terus di sini ada script query SQL yang akan dijelaskan oleh Erlita. Nah, di sini ada 6 buah query analitik dan 1 buah view-nya untuk menjawab kebutuhan data aktual platform. Nah, jadi untuk query pertama itu leaderboard. Nah, ini tuh buat menampilkan top 10 atau top 10 pemain rank diurutkan berdasarkan rank tier-nya dan MMR-nya, dilengkapi dengan win rate. Nah, hasilnya di sini kelihatan kalau Golden Arrow itu berada di posisi pertama dengan MMR-nya 2350 dengan win rate 65,26%. Lalu untuk yang query 2 itu statistik hero untuk menampilkan pick rate, win rate, rata-rata KDA atau kill, death, assist, dan damage setiap hero dari seluruh data pertandingan. Nah, di sini di gambar terlihat ya untuk masing-masing hero. Lalu yang query ketiga ada riwayat match pemain. Jadi ini tuh untuk menampilkan riwayat pertandingan pemain. Di sini kita tampilkan riwayat pemain Arrow King, termasuk hero yang dipakainya, terus KDA-nya, goldnya, dan hasil datanya di tiap match. Di sini terlihat untuk tabelnya itu untuk menampilkan user
username arrow key. Lalu yang query keempat itu ada revenue report atau laporan pendapatan. Itu untuk mereka pendapatan per tipe transaksi, contoh kayak top up, skin purchase, atau hero purchase, battle pass, lucky chest, beserta jumlah sukses gagal dan total pendapatan dalam rupiah. Nah, di sini ditampilkan di The Beaver-nya untuk masing-masing top up-nya dan jumlah transaksinya, gagalnya, total pendapatan di rupiah, lalu total diamond terjual, dan rata-rata transaksi. Lalu ada query 5 itu koleksi hero dan skin pemain. Nah, ini tuh untuk menampilkan pendapatan per tipe transaksi. Untuk menampilkan jumlah hero dan skin yang dimiliki oleh tiap pemain beserta total mastery points-nya diurutkan berdasarkan pemain yang paling banyak koleksinya. Nah, di sini terlihat untuk pemain yang paling banyaknya itu Golden Arrow yang punya skin paling banyak koleksinya di tabelnya. Lalu ada query 6 untuk analisis MVP dan performa pemain. Nah, ini tuh untuk menganalisis performa setiap individu pemain. Jadi berapa kali dia MVP, MVP rate dalam persen, dan rata-rata KDA di semua pertandingan. Di sini terlihat yang mainnya untuk username Crystal Mage, Snake Hunter, dan sampai Thunderbolt. Untuk ini diurutkan dari yang jumlahnya MVP-nya paling banyak, MVP rate-nya paling tinggi. Lalu terakhir untuk query 7 ini untuk view. Kami membuat view bernama view player summary yang merangkum profil lengkap tiap pemain dalam satu tampilan, mencakup rank, win rate, loss count, jumlah hero dan skin yang dimiliki. View ini memudahkan aplikasi mengambil data tanpa harus menulis join yang panjang berulang kali. Nah, di sini terlihat tabelnya untuk tiap pemain untuk hasil profil lengkapnya. Jadi tidak perlu menulis join yang panjang berulang kali. Jadi kita bisa lihat saja langsung di tabelnya. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, untuk kesimpulannya dari reverse engineering ini, kami belajar bahwa game sesederhana Mobile Legends ternyata itu didukung oleh sistem data yang kompleks. Walaupun sebenarnya terlihat simple saat dimainkan, tapi ternyata memiliki ekosistem data yang kompleks. Nah, sistem rank match dan monetisasi free to play-nya pun punya alur data yang rapi. Dan normalisasi serta constraint itu terbukti penting terutama di tabel match play underscore players yang jadi pusat analitik performa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aika. Baik, jadi setelah mencapai kesimpulan, itu artinya presentasi kita kelompok 1 berakhir. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari Pak Wildan serta teman-teman lain yang menonton sangat kami harapkan. Semoga presentasi kita ini bermanfaat. Jadi terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.